Ya Allah ya Alim Antal Alim Al-Rahmana Amrun Alim wa kullu amrin hammana ya Rabbi bika ya Alim ya Allah ya Alim Antal Alim Al-Rahmana Amrun Alim wa kullu amrin hammana ya Rabbi bika ya Alim. Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin wa adkhilni bi warathati jannatin na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu, minta maaf dengan tidak mengurangi segala hormatnya, tidak disebutkan satu persatu namanya, tapi terima kasih, hanya Allah yang akan membalas kemurahan ibu
meluangkan waktu dapat menghadiri acara petang ini. Yang Buya banggakan, Buya cinta, anak-anakku sekalian, dan tak lupa yang berbahagia Al-Fadil, Ustaz kita, Ustaz Ahmad Zudi, dan seluruh perangkat pengurus Yayasan Nur Insani Bintan yang saya banggakan. Tujuan perjumpaan kita petang ini adalah silaturahim, karena orang yang ingin panjang umurnya selalu menjalin silaturahim, dan orang yang akan murah rezekinya orang yang menjalin silaturahim. Tapi kalau sebentar-sebentar sedikit bertengkar, gaduh, ya, maka insya Allah umurnya pendek, rezekinya seret. Jadi anak-anakku, jangan contoh generasi-generasi yang pernah kita lihat selalu ribut, saling menjelek-jelekkan, dan kadang-kadang di ceramah-ceramah pun saling menjelek-jelekkan. Itu jangan dicontoh, karena rahmat Allah tidak akan turun kalau satu tempat itu penuh dengan kebencian, ya. Tetapi rahmat Allah itu akan turun kalau di tempat itu penuh kedamaian. Nah, untuk membuka majelis ini, untuk kita mendapat berkahnya, saya mohon Ananda Azhar binti Ahmad Zudi untuk dapat membacakan seayat dua ayat Al-Quran yang berkenaan dengan bagaimana cara kita menyantuni anak yatim dan orang miskin. Akibat apa kalau kita menyia-nyiakan anak yatim dan sombong atau tidak mau membantu orang miskin? Untuk itu, Ananda Ustazah Azhar, silakan untuk membaca ayat Al-Quran. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya, lagi Maha Agung. Wassalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Acara kita petang hari ini, mohon anak-anakku sekalian, anak asuh, anak yatim, anak hafiz Al-Quran, untuk mengaminkan doa, di mana hari ini adalah doa kesyukuran ulang tahun cucu Buya. Karena mamanya itu anaknya Buya, namanya Untung bin Safari, itu anak Buya. Kemudian anaknya Untung bin Safari itu namanya dia ulang tahun sekarang ini, namanya adalah Nur Irsalina binti Muhammad Ridho. Sudah cukup, sudah remaja, umurnya 26 tahun. Dan ini oleh-oleh untuk kalian, ibu-ibu, anak-anak sekalian. Coba diamalkan. Setiap kita ulang tahun, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak umur kita. Nanti akan kelihatan tuh hasilnya. Ya. Kalau kita masih hidup, itu ada perubahan rezeki kita, kesehatan kita. Ya. Kalau kita meninggal, tahun depan nggak hidup lagi, terus mati. Ya. Jadi mohon sama-sama, ini lebih dari 13. Jadi 3 kali putaran setelah kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada Ananda Nur Irsalina binti Muhammad Ridho. Semoga Ananda Nur Irsalina binti Muhammad Ridho diberkahi umurnya, dipanjangkan usianya, diberi kesehatan zahir dan batin yang sempurna, dan mendapat kejayaan demi kejayaan dalam urusan dunia dan akhirat, serta mendapat perlindungan Allah dari setiap kejahatan baik yang datang dari golongan jin dan manusia. Dan kita yang membaca juga dapat pahala sesuai dengan hajat kita masing-masing. Semoga surat Al-Fatihah yang kita akan baca 3 kali, yang kita hadiahkan kepada Ananda Nur Irsalina binti Muhammad Ridho ini, dan kita semua mendapat ganjaran pahalanya di dunia dan akhirat. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi surat Al-Fatihah ini lengkap setebal Al-Quran itu, kesimpulannya suratul Fatihah. Suratul Fatihah dipres lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mengharap pertolongan-Mu. Di sini Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Anak-anakku, ini surat Luqman ya, ayat 12. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Luqman ini seorang bapak, seorang tokoh yang diberi oleh Allah kelebihan berupa hikmah. Luqman ya, mendapat firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mengajar di depan anak-anaknya, Anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Anak-anakku, tahu enggak syukur itu bagaimana? Coba ada yang jawab, kalau salah nggak apa-apa. Syukur itu bagaimana? Syukur itu menghargai. Sekecil apapun nikmat karunia Allah dihargai. Ya, kalau alhamdulillah itu ucapan syukur, syukur di mulut, itu baru mulut. Tapi syukur di dalam akhlak perbuatan, itu hargailah pemberian Allah. Anakku, coba, apa yang Allah berikan kepada kalian sekarang ini yang kalian rasakan? Apa? Sehat. Kemudian di dalam badan Anda, tubuh Anda, ada apa? Ada? Pak? Nah, ini pemberian Allah. Nggak bisa alhamdulillah, enggak. Jadi supaya tangan kita bersyukur, tangan kita
untuk berbuat yang baik-baik. Tapi kalau anda sekalian ucap alhamdulillah, tapi tangannya untuk jalil-jalil teman-teman sebenarnya, ayo ada jalil-jalil enggak? Ini cakap tak suruh pemikir. Mulut nyatakan terima kasih, tapi kita tidak menghargai tangan kita. Bayangkan anak-anak sekalian, coba lihat sini sampai ini baju kuning ini. Lihat sini, jangan baca ya, biar. Coba ada terbayang nggak kalau tangan anak-anakku sekalian, tangan ibu-ibu, engselnya nggak berfungsi, nggak bisa begini, ya, dia begini terus. Coba makan, coba nyuap makanan, bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk kan? Nah ini nikmat Allah yang nggak kita sadari, bisa elastis begini, sehingga kita bisa ngambil makanan, ngambil gelas minum, ya. Sudah itu apa? Nunjuk-nunjuk suami, enggak? Coba kalau ini lurus ya, anak-anakku sekalian, ya. Nah itu bisa pegang buku itu nggak kalau tangannya kaku semua gitu? Nah karena bisa elastis karena Allah. Kemudian matamu, Allah berikan mata. Coba lihat orang yang buta itu, jalannya susah, pakai tongkat, ya. Kalian dilihat gitu. Nah bagaimana mensyukuri nikmat mata? Jangan melihat orang dengan penuh sombong, ya. Kadang-kadang kita ini mata kita pelirak-pelirik tapi ngejek. Misalnya saya gak suka dengan yang di sana, misalnya. Nah itu gak syukur mata. Telinga, ini gak sadar kita, ya, bisa mendengar lagu yang enak, lagu yang gak enak, kan? Suara yang enak, suara yang yang keras, suara yang menyenangkan telinga. Ada orang budek, tahu budek, peka, betapa nikmat telinga kita masih mendengar. Maka sering-seringlah kalian di sekolah, kalian ada dengar ceramah, ya, gunakan telinga, dengar. Akan datang suatu saat kadang-kadang kita belum mati lagi, telinga kita sudah budek. Contoh, misalnya ibu-ibu, maaf contoh ya Bu ya, ibu punya suami, sudah umurnya sudah 60 lebih, bang, makan bang, karena dia gak dengar, mandi kata dia kan, diajak makan malah mandi, ya. Paham ya? Nah jadi betapa nikmat kadang-kadang kita gak sadar. Kemudian malam-malam kita tidur, banyak semut merayap, nggak ditutup, nggak ada tutup, tapi Allah sayang dengan kita, nggak ada semut masuk. Coba kalau semut itu masuk Bu, tawaf dia keliling, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Berapa banyak kita keluar uang ke dokter untuk membersihkan, mengeluarkan serangga dari telinga kita. Hidung dia juga begitu, dijaga oleh Allah, ya. Kaki kita, ya. Coba anak-anak sekarang belum merasakan, Bu ya, ibu-ibu juga mungkin ada, lutut sudah sakit-sakit, ya. Duduk sebentar sudah kram, sudah semutan, ya. Hidung ini untuk mencium, kita bisa membedakan mana yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa dimakan, mana yang baunya enak, mau nggak enak, ya kan? Nah, makanya kalau kalian nanti remaja, ada handbag, ada tas tangan, nah masih umur si Linda, Azra, ya, itu dalam tas tangannya itu parfum. Tapi kalau sudah umur Buya ini, umur ibu-ibu yang sudah atas 50, bukan parfum, minyak angin, parfum apa namanya itu? Minyak tawon dan lain sebagainya. Ini ketawa ini ngaku kan, nah gitu ya, kita rasa tuh, begitu nikmat umur kita jaga. Dan jangan sombong yang muda-muda. Kadang-kadang masih lama mati, padahal kematian sebabnya banyak. Tapi kelahiran dia makan waktu 9 bulan 10 hari baru lahir satu makhluk. Tapi kematian, ya,
kena bom, kecelakaan tiap hari itu banyak orang mati. Nah, jadi oleh sebab itu kita jangan hayal hidup bahwa selepas kita hidup akan mati. Nah, jadi dalam surat Luqman ini, bersyukurlah kamu kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur dengan Allah, nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan lagi Maha Terpuji. Ayat berikutnya, wa in qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sebetulnya seorang ayah, dia harus entah setiap hari, entah seminggu 3 kali, entah seminggu sekali, dia kumpulkan anak-anaknya, dia memetik Al-Quran dengan artinya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Apa pendidikan pertama terhadap anak-anak kita? Tauhid. Jangan kamu menserikatkan Allah. Sesungguhnya menserikatkan Allah itu suatu kezaliman yang besar. Anak-anakku, maaf ya, kajian kita dulu tauhid itu hanya mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Ibu-ibu kalau buat kenduri ya, jangan langsung hidangannya dulu, biar selesai tahlil. Nanti kalau belum masih la ilaha, hidangannya ditutup pula dengan kertas koran. Itu yang zikir nggak khusyuk. La ilaha illallah, ayam apa telur? La ilaha illallah. Kalau telur saya ini nggak bisa lagi, nggak khusyuk. Jadi bukan itu saja, tauhid itu harga diri, akhlak. Orang yang bertauhid dengan kebesaran Allah dan kekuasaan Tuhan, dia tidak mudah menjatuhkan harga dirinya, menjilat sana, menjilat sini, cari jabatan, cari pangkat, cari uang dengan menjatuhkan harga diri. Tauhidnya dia tidak percaya dengan Allah, Allah yang Maha Kaya. Jadi anak-anakku dari sekarang sebetulnya, jadi bukan orang syirik itu lain agama, menyembah patung, bukan. Patung yang dilarang oleh Allah ya. Maksudnya kita yang mematung, nggak mau berubah. Ada informasi yang benar, dia ngeyel, dia ngotot, keras hatinya, tertutup pintu hatinya, dia mematung. Coba Bu, Ibu taruh patung di depan ini, ngadep sana, ngadep barat, biarkan ya. Seminggu tetap ngadep sana, betul. Sebulan, setahun, 10 tahun tetap mematung. Nah, artinya itu simbol syirik orang yang tidak mau berubah di dalam, terutama berubah akhlaknya. Kita kan kadang-kadang sembahyang bangga, sembahyang di masjid sana sekian ribu rakaat, ya, sembahyangnya itu berapa ribu rakaat. Padahal ya dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, tanda sembahyang yang telah diterima bukan berapa ribu rakaat kamu tunaikan, tapi lihat perubahan akhlakmu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu membimbing kamu, menuntun kamu agar terhindar perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu bukan karaoke saja, bukan tempat naik kelas, bukan tempat-tempat maksiat itu, termasuk munkar mulut ibu-ibu sama suami. Ya, satu potong kata suami mau kemana, sedikit nak kemana, ya, satu potong ngomong 10. Nah ini munkar. Ya. Sudah itu, kalau di sini nggak ada Bu ya, kalau di Jawa sana tetangga itu miton apa tuh, cari tuh baris-baris itu kan, sambil ngumpat mulutnya. Ya. Misalnya tidak, tadi malam tetangga seperti gini, tapi jangan ngomong satu-satu aja. Terus dia bisa cerita ke orang, ini ngaku satu kampus hari ini dia tahu semua. Mulut yang munkar.
ya. Jadi banyak itu. Nah, jadi saya itu merindukan di samping kita belajar Quran dengan tajwid, dengan makhraj, dengan lagu yang enak seperti Ananda Ustaz Azhar, tetapi ditingkatkan lagi memahami artinya dan kemudian kita jabarkan di dalam akhlak. Kan pernah dengar nggak ini? Tombo ati iku ono liman perkara kabeh pisan maca Quran lan maknane. Jadi terjemahkan, pahami artinya. Kalau orang Melayu, kalau orang Jawa sih ada nggak? Tahu nggak arti tadi? Kalau nggak tahu itu Jawa murtad. Diterjemahkan bahasa Melayu. Penawar hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, bacalah Quran dan artinya, maknanya ya. Ada orang bilang nggak sini? Ada. Bisa duduk coba tuh lah. Hati itu ada 5 pakaro nan patamu bacalah Quran cuma nonyo. Anak-anakku mulai sekarang belajarlah bersyukur ya. Kalau misalnya minta uang jajan sama mama sama bapak ya cuma dikasih 5.000, alhamdulillah. Jangan masih masam mukanya sedih lapar, cuma 5.000 ya. Ini nggak bersyukur namanya, paham? Ada nggak yang macam gitu? Ada, mana nanya. Begitu ibu-ibu ya, kalau suami pulang harus bisa seadanya, alhamdulillah Pak. Ya, mudah-mudahan kita boleh mengolah uang yang ada ini istri yang bersyukur. Kemudian apa lagi? Jaga akidah, jaga tauhid. Jaga akidah, jaga tauhid itu di samping kita melatihkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, lalu kita jaga akhlak dan harga diri kita di dalam kehidupan. Dan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jadi itu kemudian Anda ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di tirai pagi ku bersandar pada dinding kesedihan. Di senandung alam ku berbaring pada rajutan kerinduan. Bunda, telah jauh jarak antara kutub-kutub tubuh kita, membentang kerinduan di dalam anak-anak sungai di ujung mata kita. Bunda, coba kumpulkan keindahan dunia untuk ganti hadirmu. Coba kupilih yang terbaik untuk isi kerinduanku. Tapi Bunda, dunia takkan mampu menggantikanmu. Pilih yang terbaik, takkan lagi coba puisi dalam rinduku. Dunia, apalah arti dunia ketika surga pun di telapak kakimu menopang segala yang ada di tubuh. Hati yang tuangkan kasih sayangmu hingga begitu indah. Setiap detik dalam rahimmu hingga begitu indah. Setiap detik dalam gendonganmu hingga begitu indah. Setiap detik dalam pangkuanmu hingga derita kau rasa indah demi anandamu. Lalu kenapa hanya rindu yang Ananda punya untuk Bunda
ini hadir dalam doa anandamu agar surga selalu hadir untukmu, bukan hanya di telapak kakimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. al-ahya'i minhum wal amwat ya khairul ghafirin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kemudian kita doakan khusus Ananda Nurkin Sakir Salina binti Muhammad Ridho yang ke-26 tahun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berjanji dalam firman-Mu kitab suci Al-Quran Al-Karim dan melalui sabda Rasul-Mu yang mulia bahwa Engkau akan mengabulkan segala doa hamba-hamba-Mu yang berdoa. Ya Allah, inilah kami, anak-anak yang asuh Yayasan Nur Insani Bintan dan para ibu-ibunya dan para hadirin sekalian, memohon kehadirat-Mu ya Allah. Semoga acara petang hari ini Engkau berkati ya Allah. Engkau ikat hati kami menjadi tali silaturahim di antara kami. Tanamkan rasa hati kami saling cinta mencintai, sayang menyayangi, karena mengamalkan ajaran Rasul-Mu, penebar kasih sayang, penebar cinta dan kasih sayang,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada petang ini juga kami bermohon kehadiran semoga Ananda Nur Irsalina binti Muhammad Ridha yang memasuki usia yang ke-26, ya Allah, kami memohon umur yang telah diberikan dan umur selanjutnya mendapat umur yang berkah, mendapat umur yang penuh rahmat, mendapat umur yang penuh ridha-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah Ananda Nur Irsalina binti Muhammad Ridha dengan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian ya Allah, kami memohon kehadiran semoga apa jua yang menjadi cita-cita yang baik Ananda Nur Irsalina binti Muhammad Ridha Engkau kabulkan ya Allah. Engkau lindungi ya Allah dari segala kejahatan yang mengintai baik dari golongan jin dan manusia. Ya Allah, panjangkanlah usianya dengan kemurahan rezeki yang luas, melimpah dan berkah, serta kesehatan yang sempurna, kesehatan jasmani dan rohani. Ya Allah, kami juga memohon kehadiran anak-anak kami yang hadir ini, ibu-ibu yang hadir ini, semoga Engkau beri hidayah ya Allah, anugerahkan mereka kesehatan jasmani dan rohani. Dan kami bermohon kehadiran-Mu ya Allah, anak-anak kami ini suatu saat ada di antaranya akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majelis petang ini, karena hanya kepada-Mu jua kami berserah dalam segala urusan kami. Engkau Maha mengetahui apa yang tergerak dalam hati-hati kami ya Allah. Semoga niat-niat baik yang ada di dalam hati kami Engkau mudahkan dan Engkau kabulkan. Dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari gejolak hati yang berniat tidak baik, sebab sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala-galanya, zahir dan batin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, tolonglah kami di dalam menyantuni, mendidik anak-anak kami. Semoga anak-anak kami yang kami didik di Yayasan Nur Insani Bintan ini kelak akan menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, anak yang benar-benar menjadi pewaris kami untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan kami di muka bumi ini, serta dapat menolong kami dengan doa anak yang soleh, keselamatan hidup kami di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami juga mengambil kesempatan bahwa doa setiap Islam, setiap Muslim kepada saudara-saudaranya, baik diketahui atau tidak diketahuinya, doa kami sesama Muslim akan Kau kabulkan. Ya Allah, di majelis anak-anak yatim, di majelis anak-anak yang memerlukan bantuan dan pertolongan, kami memohon kehadiran-Mu. Siapa saja hamba-hamba-Mu ya Allah, terutama hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami dari Singapura yang telah banyak membantu berdirinya Yayasan Nur Insani Bintan, baik madrasahnya, baik rumah anak yatimnya, baik masjidnya, baik tapak tanahnya, dan segala-galanya ya Allah telah tersimpan kokoh dalam perbendaharaan. Balaslah kemurahan, kedermawanan hati-hati mereka ya Allah, balaslah kemurahan, kedermawanan mereka dengan rezeki yang berlipat ganda, luas, melimpah dan berkah, baik dalam sudut harta benda, keluarga dan ahli keluarga dan rumah tangganya. Ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon kehadiran saudara-saudara kami yang ada di sekitar Bintan ini, yang telah membantu kami. Hanya Engkau jualah ya Allah yang dapat membalas dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa berat tantangan kami di dalam menjalankan misi Yayasan Nur Insani Bintan ini. Tolong kami ya Allah dengan segala kelemahan kami. Berkatilah guru-guru kami yang telah mengajar di sini ya Allah, dan berkati pula anak-anak kami yang belajar di sini ya Allah. Semata-mata kami mengharap ridha, cinta dan kasih sayang dari-Mu
dan sebagai tanggung jawab kami ketika kami meninggalkan dunia yang fana ini, kami meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh yang akan mendoakan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.